Peranan fasilitator pemberdayaan masyarakat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini dalam mata kuliah pengorganisasian dan pemberdayaan masyarakat, kita akan bersama-sama mempelajari tentang peranan fasilitator pemberdayaan masyarakat. Adapun sub-sub bahasan pada topik tersebut adalah sebagai berikut. Yang pertama, kita akan membahas tentang konsep dasar pemberdayaan masyarakat di bidang kesehatan. Kemudian, yang kedua, kita akan membahas tentang peran dan kompetensi fasilitator pemberdayaan masyarakat. Kemudian, yang ketiga, kita akan membahas tentang pendekatan dan metode dalam pemberdayaan masyarakat dalam bidang kesehatan. Kemudian yang keempat, kita akan mempelajari atau membahas tentang identifikasi dan analisis masalah kesehatan masyarakat. Dan yang kelima, kita akan membahas tentang peran fasilitator dalam konteks kebijakan kesehatan masyarakat. Baiklah, langsung saja kita masuk pada pembahasan inti dalam pertemuan kali ini. Sebelumnya kita akan membahas tentang pemberdayaan masyarakat terlebih dahulu, agar kita bisa lebih paham tentang apa yang akan kita bahas pada pertemuan kali ini. Jadi teman-teman, pemberdayaan masyarakat dalam bidang kesehatan merupakan suatu proses yang memungkinkan individu, keluarga, dan komunitas untuk meningkatkan kapasitas mereka dalam mengidentifikasi masalah kesehatan, mencari solusi, dan mengambil tindakan untuk meningkatkan kualitas kesehatan mereka. Proses ini melibatkan pengembangan kemampuan untuk membuat keputusan secara mandiri, mengakses sumber daya, serta berpartisipasi aktif dalam kegiatan yang mendukung kesehatan masyarakat. Kemudian, apa saja prinsip-prinsip pemberdayaan dalam masyarakat? Jadi, secara umum yang dapat kita pahami bersama, ada 5 prinsip dasar yang digunakan dalam proses pemberdayaan masyarakat. Di antaranya adalah yang pertama, partisipasi aktif. Kemudian, yang kedua adalah kemandirian masyarakat. Kemudian yang ketiga adalah kesetaraan. Yang keempat adalah inklusivitas. Dan yang kelima adalah berorientasi pada kebutuhan masyarakat. Setelah kita mengetahui prinsip tersebut, selanjutnya kita akan memahami tentang apa saja peran dan kompetensi seorang fasilitator pemberdayaan masyarakat. Sebelum kita membahas topik tersebut, kita akan mencoba untuk membahas terlebih dahulu tentang apa yang dimaksud dari fasilitator pemberdayaan masyarakat. Jadi, kita perlu pahami bersama, fasilitator pemberdayaan masyarakat merupakan individu yang memiliki peran penting sebagai pendamping, sebagai pembimbing, dan sebagai penggerak dalam proses pemberdayaan masyarakat. Mereka harus bertugas untuk memberikan motivasi kepada masyarakat agar mampu mengenali, agar mampu menganalisis, dan mampu menemukan solusi atas permasalahan yang dihadapi, termasuk dalam bidang kesehatan. Fasilitator tidak mengambil alih peran dari masyarakat, tetapi fasilitator harus mendorong terjadinya partisipasi aktif dari masyarakat itu sendiri. Kemudian, apa saja peran fasilitator pemberdayaan masyarakat? Jadi berikut ada 5 peran dari seorang fasilitator pemberdayaan masyarakat. Yang pertama yaitu sebagai motivator. Kemudian yang kedua adalah sebagai fasilitator dalam diskusi. Kemudian yang ketiga sebagai mediator, dan yang keempat sebagai pendamping dan penghubung, dan yang kelima adalah sebagai pelatih atau trainer. Jadi itulah peran utama dari seorang fasilitator pemberdayaan masyarakat. Kemudian
apa saja kompetensi yang harus dimiliki oleh fasilitator pemberdayaan masyarakat. Jadi di bawah ini adalah beberapa kompetensi wajib yang harus dimiliki oleh seorang fasilitator. Yang pertama yaitu kompetensi teknis. Ini menyangkut tentang pengetahuan tentang masalah kesehatan masyarakat seperti sanitasi, gizi, dan penyakit menular lainnya. Kemudian yang kedua yaitu kompetensi komunikasi. Ini berkaitan dengan kemampuan untuk mendengarkan aktif, untuk memahami kebutuhan dan aspirasi masyarakat. Kemudian yang ketiga yaitu kompetensi sosial dan budaya. Maksudnya adalah di sini pemahaman tentang nilai, norma, dan kebiasaan masyarakat setempat. Kemudian yang keempat yaitu kompetensi kepemimpinan. Kemampuan seorang untuk mengambil keputusan yang adil dan berorientasi pada kepentingan bersama. Dan yang kelima yaitu kompetensi manajerial. Kemampuan seseorang dalam pemantauan dan mengevaluasi program untuk memastikan efektivitasnya. Nah, kemudian pendekatan apa dan metode apa yang kita gunakan agar tujuan dari pemberdayaan masyarakat dapat tercapai dengan optimal? Jadi berikut ada beberapa metode atau pendekatan yang dapat kita gunakan dalam pemberdayaan masyarakat. Yang pertama yaitu pendekatan partisipatif. Jadi di sini kita berfokus pada keterlibatan aktif masyarakat dalam semua tahapan pemberdayaan, mulai dari identifikasi masalah hingga proses evaluasi program. Kemudian yang kedua yaitu pendekatan berbasis hak. Di sini kita mengakui bahwa masyarakat memiliki hak untuk mendapatkan kesehatan yang lebih layak. Kemudian yang ketiga yaitu pendekatan kolaboratif. Di sini kita mengedepankan kerjasama antara masyarakat, fasilitator, dan pihak-pihak lain seperti pemerintah, organisasi non-pemerintah, ataupun sektor swasta. Kemudian yang keempat, pendekatan holistik. Di sini kita melihat masalah kesehatan sebagai bagian dari sistem yang lebih besar, termasuk faktor sosial, faktor ekonomi, dan faktor lingkungan. Kemudian yang terakhir atau yang kelima yaitu pendekatan transformasional. Di sini kita harus berorientasi pada perubahan mendasar dalam pola pikir, perilaku, dan struktur sosial masyarakat. Jadi itulah 5 pendekatan yang dapat kita gunakan. Berikutnya adalah terkait dengan metode yang dapat kita gunakan dalam pemberdayaan masyarakat. Jadi ada beberapa metode yang bisa kita gunakan. Yang pertama yaitu penyuluhan kesehatan. Penyuluhan dapat dilakukan secara langsung atau tatap muka, atau bisa juga melalui media-media seperti brosur, poster, ataupun menggunakan video edukasi. Kemudian yang kedua adalah diskusi kelompok terfokus atau FGD. Teknik ini melibatkan sekelompok kecil masyarakat untuk berdiskusi lebih dalam tentang masalah kesehatan tertentu. Kemudian yang ketiga yaitu pelatihan dan workshop. Di sini kita memberikan keterampilan dan pengetahuan praktis kepada masyarakat. Kemudian yang keempat, teknik partisipatif berbasis komunitas. Di sini kita menggunakan alat-alat visual seperti peta sosial, diagram pohon masalah, atau diagram alir keputusan. Kemudian yang kelima yaitu pembuatan kelompok kerja atau working group. Di sini kita membentuk kelompok masyarakat yang bertugas menjalankan program kesehatan tertentu di masyarakat. Kemudian yang keenam yaitu role play atau simulasi. Teknik ini digunakan untuk melatih masyarakat dalam menghadapi situasi-situasi tertentu. Kemudian yang ketujuh yaitu advokasi masyarakat. Jadi metode ini melibatkan pertemuan, kampanye, atau penyusunan kebijakan secara bersama-sama. Kemudian yang kedelapan atau yang terakhir, kegiatan sosial berbasis komunitas. Metode ini bertujuan untuk meningkatkan solidaritas dan kerjasama di masyarakat. Jadi itulah teman-teman beberapa metode yang secara umum dapat kita terapkan dalam proses pemberdayaan masyarakat. Kemudian berikutnya kita akan membahas tentang identifikasi dan analisis masalah dalam pemberdayaan masyarakat.
Jadi berikut adalah sedikit penjelasan tentang identifikasi dan analisis masalah yang dimaksud. Identifikasi dan analisis masalah kesehatan adalah langkah awal yang sangat penting dalam proses pemberdayaan masyarakat. Langkah ini bertujuan untuk memahami apa akar permasalahan kesehatan yang dihadapi oleh masyarakat dan menentukan prioritas tindakan apa yang harus diambil. Jadi, proses ini sangat penting karena yang pertama, untuk memastikan bahwa program kesehatan berbasis pada kebutuhan nyata di masyarakat. Kemudian yang kedua adalah untuk membantu mengalokasikan sumber daya secara efisien untuk mengatasi masalah utama. Kemudian yang ketiga adalah mendorong masyarakat untuk memahami permasalahan mereka sehingga lebih termotivasi untuk bisa mencari solusi. Baiklah teman-teman, setelah kita memahami tentang identifikasi dan analisis masalah dalam pemberdayaan masyarakat, khususnya pada bidang kesehatan, berikutnya kita akan membahas tentang apa fungsi fasilitator dalam konteks kebijakan kesehatan. Jadi berikut adalah penjelasan singkatnya. Dalam konteks kebijakan kesehatan, fasilitator memiliki peranan yang sangat strategis untuk menjembatani antara kebutuhan masyarakat dengan pengambilan keputusan. Kemudian memastikan bahwa kebijakan kesehatan yang dirumuskan dan diimplementasikan dapat memberikan dampak yang positif kepada masyarakat. Fasilitator bekerja di tengah-tengah masyarakat, bekerja di tengah-tengah pemangku kepentingan, dan bekerja di tengah-tengah pemerintah untuk memastikan proses kebijakan bersifat inklusif, bersifat relevan, dan berbasis pada kebutuhan lokal di masyarakat. Adapun fungsi dari fasilitator dalam konteks kebijakan kesehatan adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah fungsi edukator dan peningkatan kesadaran. Di sini fasilitator harus memberikan edukasi kepada masyarakat mengenai hak mereka dalam bidang kesehatan dan pentingnya kebijakan kesehatan untuk kesejahteraan bersama. Kemudian yang kedua, fungsi penggerak partisipasi masyarakat. Di sini fasilitator harus menggerakkan masyarakat untuk dapat terlibat aktif dalam proses perumusan, kemudian pelaksanaan, kemudian evaluasi kebijakan kesehatan. Kemudian yang ketiga yaitu fungsi pemantauan implementasi. Di sini fasilitator membantu memastikan bahwa kebijakan kesehatan yang telah dirumuskan diterapkan secara efektif di tingkat lokal masyarakat. Kemudian yang keempat yaitu fungsi advokasi. Jika kebijakan yang ada tidak memenuhi kebutuhan masyarakat, fasilitator berperan mengadvokasikan perubahan atau penyusunan kebijakan yang baru. Jadi perlu diingat, peran fasilitator sangatlah penting dalam memastikan bahwa kebijakan kesehatan tidak hanya sekedar aturan formal semata, tetapi menjadi alat yang sangat efektif untuk menciptakan sebuah perubahan positif di masyarakat. Itulah beberapa pembahasan singkat mengenai peranan fasilitator pemberdayaan masyarakat. Semoga materi ini dapat memberikan wawasan yang lebih luas terkait dengan ilmu pemberdayaan masyarakat, khususnya yang berkaitan dengan peranan fasilitator pemberdayaan masyarakat. Dalam penyajian materi ini tentu masih banyak kekurangan, maka dari itu diharapkan kepada seluruh mahasiswa untuk dapat mencari sumber referensi lain agar literasi ilmunya dapat lebih luas dan lebih berkembang. Akhir kata, saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.